Museum Brawijaya Malang. Museum yang berlokasi di Jalan Besar Ijen nomor 25A Kota Malang merupakan museum bertemakan militer yang menyimpan informasi di era perjuangan Indonesia. Orang hebat yang berinisiatif untuk mendirikan Museum Brawijaya adalah Brigjen TNI Surahman. Beliau ingin mendirikan museum di Jawa Timur dan dipilihlah Kota Malang sebagai tempat pendirian museum ini. Pada saat diresmikan, museum ini diberi semboyan Citra Utapana Cakra yang berarti sinar yang membangkitkan semangat. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus tetap semangat dalam mengisi kemerdekaan sesuai bidang dan profesi masing-masing. Museum Brawijaya ini terbagi menjadi 5 lokasi. Lokasi pertama adalah halaman depan. Di halaman depan ini terdapat koleksi tank dan peso. Salah satu tank tersebut adalah tank amfibi AM Trek milik Belanda yang pernah digunakan oleh orang-orang Belanda untuk menyerang kota Malang pada masa Perang Kemerdekaan pertama. Selain itu terdapat patung Jenderal Sudirman yang dimaksudkan untuk mengabdikan dan mengenang jasa-jasa Panglima Besar Jenderal Sudirman. Lokasi kedua adalah ruang lobi. Ruang ini terletak di antara ruang koleksi 1 dan ruang koleksi 2. Di ruang lobi ini dipamerkan foto-foto Panglima dan Wali Kota Malang yang pertama hingga saat ini. Di antara foto-foto tersebut terdapat relief yang melukiskan wilayah kekuasaan Majapahit dan juga wilayah di mana pasukan Brawijaya pernah bertugas. Lokasi yang ketiga adalah halaman tengah. Di halaman tengah ini terdapat gerbong maut dan perahu segigir. Perahu segigir ini adalah perahu yang digunakan untuk menyeberang dari Desa Perenduan, Sumeneb, Madura ke Paiton, Probolinggo oleh pasukan Sukotule yang dipimpin oleh Bapak Chandra Hasan. Sedangkan gerbong maut ini digunakan untuk membawa para pejuang kita dari Bondowoso sejumlah 100 orang hingga stasiun Wonokromo, Surabaya. Banyak pejuang kita yang meninggal karena tidak diberi makan oleh orang Belanda dan disiksa terus-menerus. Maka dari itu gerbong ini dinamakan gerbong maut. Lokasi berikutnya adalah ruang koleksi pertama. Di ruangan ini terdapat senjata api seperti pistol, granat, dan juga bambu runcing. Ada berbagai lukisan-lukisan yang melukiskan keadaan zaman dulu seperti pakaian seragam peta, pertempuran Surabaya, pertempuran terbunuhnya Brigjen AWS Malabi di depan gedung Interasio, pemberangkatan tahunan Jepang di stasiun kereta api Malang Selatan, dan lain-lain. Terdapat juga senjata peninggalan trip yang pernah dipakai dalam pertempuran di Gunung Sari tahun 1945. Ada juga alat perhubungan atau radio yang pernah digunakan oleh Danhub Brawijaya pada tahun 1945 sampai 1946. Selain itu ada mata uang yang pernah berlaku di Indonesia, hingga seperangkat meja, kursi, tempat tidur yang pernah dipakai oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman pada waktu mengatur strategi perang melawan Belanda tersimpan dengan baik di ruangan ini. Juga terpajang mobil sedan keluaran pabrik DeSoto Amerika yang pernah digunakan oleh Kolonel Sungkono Panglima Divisi Pertama Jawa Timur pada tahun 1948. Lokasi yang terakhir adalah ruang koleksi kedua. Di ruang koleksi kedua ini dipamerkan alat-alat perang seperti meriam, bejana besi, dan senjata-senjata hasil rampasan di Timur Timur. Perbedaan dari ruang koleksi pertama adalah di ruangan ini terdapat komputer pertama yang digunakan oleh Jawatan Keuangan Kodam 8 Brawijaya, piala dan tanda penghargaan dari Satuan Kodam Brawijaya, tas kantor dan pakaian milik Jenderal Soeharto sewaktu menjabat Pangkostrat pada tahun 1965, dan juga alat musik pemberian Belanda pada tahun 1953. Alat musik ini sebelumnya pernah digunakan sebagai pengiring upacara kematian atau upacara kemiliteran Belanda. Dengan bermacam-macam koleksi bersejarah yang bisa dijadikan bahan pembelajaran anak-anak maupun orang dewasa, maka Museum Brawijaya ini cocok untuk dijadikan objek wisata edukasi bagi semua orang.